Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini saya akan menceritakan mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ketika beliau berusia 40 tahun, Muhammad lebih banyak mengerjakan tahanut daripada waktu-waktu sebelumnya. Dalam bertahanut, kadang beliau mengalami mimpi-mimpi yang benar atau yang disebut Ar-Ru'ya Asy-Syadikah. Pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad sedang bertahanut di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa tulisan dan menyuruh Muhammad untuk membacanya. Namun, karena buta huruf, beliau pun tidak dapat membacanya. Melihat hal tersebut, kemudian beliau direngkuh beberapa kali oleh malaikat Jibril alaihi salam hingga nafas beliau menjadi sesak. Setelah direngkuh, beliau disuruh lagi untuk membaca. Akan tetapi, beliau tidak dapat juga untuk membacanya. Kemudian beliau bertanya, hal apa yang akan dibacanya tersebut? Kemudian, malaikat Jibril menjawab yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu teramatlah mulia, yang mengajarkan dengan pena untuk tulis dan baca, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal tersebut merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Bersamaan dengan itu pula, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Pada saat dinobatkannya menjadi Rasul Allah, umur beliau menginjak 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun bulan Qamariyah, atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut tahun matahari atau Syamsiyah. Setelah menerima wahyu dan menjadi Rasul, beliau kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar, sehingga minta untuk diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Setelah agak membaik, kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Namun Khadijah tidak sedikit pun memperlihatkan kekhawatiran dan kecemasan hatinya, bahkan dengan hikmat ia menatap wajah suaminya itu, sembari berkata, "Bergembiralah hai anak pamanku, tetapkanlah hatimu. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam tangannya, aku harap engkaulah yang akan menjadi nabi bagi umat kita ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakan engkau. Bukankah engkau yang senantiasa berkata benar, yang selalu menumbuhkan tali silaturahim? Bukankah engkau yang selalu menolong anak yatim, memuliakan tetanggamu, dan menolong setiap orang yang ditimpa kemalangan dan kesengsaraan?" Demikianlah itu perkataan Khadijah untuk menenangkan hati suaminya. Karena lelah telah mengalami peristiwa besar tersebut, beliau pun langsung tertidur. Sementara itu Khadijah pergi ke rumah pamannya, Warakah bin Naufal. Warakah merupakan seseorang yang beragama Nasrani. Ia merupakan seseorang yang menyalin isi kitab Injil dan Taurat ke dalam bahasa Arab. Dan ia sama sekali tidak menyembah berhala. Khadijah menemuinya dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialami oleh suaminya itu. Setelah mendengar cerita dari Khadijah, Warakah kemudian berkata, "Kudus, kudus, demi Tuhan yang jiwaku di dalam tangannya, jika engkau membenarkan aku, ya Khadijah, sesungguhnya telah datang kepada Muhammad Namus Akbar. Namus Akbar atau petunjuk yang maha besar, seperti yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia sesungguhnya akan menjadi nabi bagi umat kita ini. Dan katakanlah kepadanya untuk tetap tenang." Siti Khadijah pun kembali ke rumahnya, dan dengan lemah lembut mengatakan apa yang diberitahukan oleh Warakah kepada Rasulullah untuk menghilangkan kekhawatiran dan kecemasannya itu. Dalam kitab-kitab tarik yang diriwayatkan, dikatakan bahwa setelah badan Nabi Muhammad berangsur pulih dan segar kembali, beliau bersama istrinya Siti Khadijah kembali menemui Warakah, untuk kembali menanyakan hal tersebut dengan lebih lanjut. Sesampainya di rumah Warakah, Warakah kembali berkata, "Kudus, kudus. Hai Muhammad anak saudaraku, itu adalah rahasia yang paling besar, sama seperti yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam." Warakah kemudian berkata, "Kiranya, aku masih didapati dalam keadaan muda dan kuat, semoga aku masih hidup, dapat melihat kembali, ketika engkau dikeluarkan atau diusir oleh kaummu." Setelah mendengar perkataan Warakah, beliau kemudian bertanya, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, semua orang yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa ini, sungguh mereka itu akan dimusuhi. Jika aku masih menjumpai hari dan waktu di mana engkau dimusuhi itu, sungguh aku akan menolong engkau dengan sekuat tenagaku." Rasulullah dan istrinya Siti Khadijah setelah mendengarkan penjelasan Warakah,
mereka merasa mendapat keterangan dan penjelasan yang jelas tentang apa yang akan dialaminya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Allah adalah hal yang telah dinanti-nantikan, yang juga merupakan suatu berita yang sangat gembira. Sekian kisah dari Nabi Muhammad SAW tentang perjalanan diangkatnya menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan konten-konten Islami menarik lainnya hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.